Saudara sekalian, minggu setelah Minggu Pentakosta kita pasti merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Rangkaian perayaan-perayaan gerejani seperti ini sesungguhnya mengajak kita semua untuk semakin mendalami misteri iman kita. Tritunggal yang Maha Kudus, kalau kita cermati juga, mulai dari tanda salib yang kita lakukan, doa-doa dan juga nyanyian-nyanyian, sesungguhnya itu akrab di dalam mulut kita. Namun barangkali kita kurang menyadarinya. Kita mengucapkan begitu saja secara lancar, kadang-kadang kurang disadari dengan cermat bahwa sesungguhnya kita ini, seluruh hidup rohani kita itu menuju dan bergerak dalam komunitas Tritunggal yang Maha Kudus ini. Dengan perayaan seperti ini, gereja sesungguhnya mengajak kita semua untuk masuk ke dalam pengalaman beriman. Dan kalau kita menyebut pengalaman beriman, itu bukan hanya hal-hal yang rohani. Memang yang pertama-tama adalah hal-hal rohani, kehidupan doa itu. Tetapi iman itu baru mendapatkan wajah yang nyata, atau penghayatan iman kita baru teruji pada waktu kita berhadapan dengan hidup yang sehari-hari hidup di tengah dunia ini. Maka dari itu, mari kita mencoba sedikit membuka pengalaman. Pengalaman yang paling sederhana adalah membuat tanda salib. Kita bersyukur bahwa sebagai umat Katolik kita diwarisi oleh gereja dengan tanda itu. Bukan hanya kita memandang bentuk salib, tetapi kita sendiri menandai tubuh kita dengan menyebut Tritunggal yang Maha Kudus, dan bukan hanya dengan kata, bukan dengan suara yang kita sendiri dengar, tetapi dengan tindakan yang mantap. Tindakan sederhana ini bagaimanapun juga menunjukkan apa yang sesungguhnya bergerak di dalam hati kita. Pengalaman menunjukkan bahwa kadang-kadang kita setelah membuat tanda salib, kita berdoa panjang lebar dengan kata-kata yang terpilih dan cenderung puitis. Tetapi juga kita mengalami ada saat di mana kita sepertinya kehilangan kata-kata, kehilangan suara, tidak menemukan ungkapan yang tepat untuk melukiskan hidup kedalaman batin dan rohani kita. Nah, pada saat seperti itu, yang kita lakukan
adalah dengan menandai diri dengan tanda salib, tetapi dengan sebuah keyakinan yang mantap, menyebut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam situasi seperti itu, tanda salib tanpa kata sekalipun itu sudah menjadi sebuah doa, sudah menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi kita. Karena membuat tanda salib memerlukan energi, memerlukan daya, memerlukan kekuatan, memerlukan keberanian. Kita bisa membayangkan saat di mana tangan kita lemes, mengangkat tangan untuk menandai diri di dahi, menyebut nama Bapa, itu perlu perjuangan yang luar biasa. Maka pada waktu kita bisa mengucapkan dan bisa melakukan itu, seluruh energi iman itu menjadi nyata. Itulah sebabnya mengapa Paulus tadi menuliskan refleksinya kepada jemaat di Roma. Pada ayat 3 dia mengatakan, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagi Paulus dan juga bagi kita semua, mengalami hidup susah tidak membuat kita luntur, tidak membuat kita takut, tidak membuat kita mundur. Tetapi di sana kita mencoba memahami apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita saat itu. Manakala kita bertahan di dalam kesengsaraan kita, di dalam derita kita, seperti Paulus, kita dapat menemukan keutamaan lain yang namanya ketekunan. Dan setelah ketekunan, kita karena terlatih untuk tekun, terlatih di dalam derita, terlatih di dalam perjuangan, tidak mundur menghadapi segala kesulitan, kita akan menemukan bahwa diri kita menjadi pribadi yang tahan uji. Di dalam proses menghadapi penderitaan dan menyelesaikannya, kita akhirnya juga menemukan bahwa kita ini adalah orang yang memiliki iman, orang yang memiliki pengharapan. Iman karena Allah yang akan menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Pengharapan karena Roh Kudus yang dijanjikan akan dicurahkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, hari ini gereja mengajak kita untuk masuk ke dalam pengalaman. Pengalaman menyelami misteri Allah. Misteri Allah yang mengasihi kita manusia. Menyelami misteri Allah yang peduli kepada kehidupan kita. Kita menyadari bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang rapuh, yang memiliki kekurangan, pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan itu, bersama Paulus juga kita dapat mengatakan, justru di dalam kerapuhanku, di dalam ketidaksempurnaanku, Allah berkarya lebih kuat.
untuk menunjukkan bahwa kalau nanti aku bisa keluar mengatasi kerapuhan, itu bukan karena daya pribadiku, tetapi karena rahmat Allah yang bekerja melalui aku, supaya orang lain dapat melihat bahwa Allah sungguh hadir. Allah tidak membiarkan kita manusia yang berdosa ini jatuh binasa. Itulah sebabnya mengapa Allah memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan. Kita sepertinya diyakinkan bahwa kamu di dalam kesusahanmu, kamu tidak sendirian. Jangan kamu kecil hati, jangan kamu kehilangan nyali. Allah akan menyertai kamu. Allah Sang Emmanuel akan hadir di dalam segala suka dan dukamu. Maka dari itu, di dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan dari kita manusia adalah dua. Yang pertama, hati yang terbuka. Terbuka seperti Paulus juga membuka dirinya untuk membiarkan Allah bekerja di dalam diri saya. Dan yang kedua, percaya. Percaya bahwa Allah yang kita ikuti adalah Allah yang setia di dalam cintanya. Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Itulah sebabnya mengapa para bapak gereja kemudian di awal gereja perdana merumuskan syahadat para rasul. Syahadat keyakinan iman para rasul, semuanya bersumber kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Gereja-gereja awal menciptakan lagu-lagu yang indah, yang mengangkat hati kita ke hadirat Tuhan. Itu juga merupakan sebuah pujian kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, itulah doa kita. Itulah yang ingin kita nyatakan hari ini. Maka dengan perayaan ini kita memang diajak untuk menggunakan rasa kita, menggunakan hati kita. Bahwa kita sudah hafal itu oke, tetapi lebih lanjut adalah kita menggunakan hati dan rasa. Merasakan bagaimana Allah yang mulia itu, merasakan bagaimana Allah Roh Kudus itu turun dan bekerja di dalam diri kita. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya di dalam perjalanan kita ke depan memasuki masa-masa biasa, Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat hati dan budi kita senantiasa penuh dengan kegembiraan dan pengharapan.